Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asy'ari dari kelas IT 402 PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi analisis regresi pada suatu perusahaan atau instansi. Pada mata kuliah Data Science yang didoseni oleh Ibu Insinyur Henny Yulianti, MM.Com. Yang pertama yaitu bagaimana cara kerja analisis regresi. Untuk cara kerja analisis regresi ini menggunakan suatu teknik statistik yang dikenal sebagai analisis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk memahami hubungan yang ada antara satu variabel independen atau variabel penjelas dan satu atau lebih variabel dependen ataupun variabel prediktif. Ini membantu kita memahami apa arti perubahan dalam variabel otonom untuk variabel dependen. Yang kedua yaitu tujuan analisis regresi, di mana di sini terdapat beberapa tujuan analisis regresi pada suatu perusahaan atau instansi. Yang pertama yaitu memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Yang kedua yaitu menentukan kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu identifikasi variabel mana yang paling berpengaruh pada variabel dependen. Adapun contoh penggunaan analisis regresi ini terdapat penerapan analisis regresi dalam perusahaan atau instansi. Contoh yang pertama yaitu memprediksi penjualan berdasarkan biaya pemasaran. Yang kedua, menilai hubungan antara produksi dan waktu. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Adapun langkah-langkah analisis regresi, yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua visualisasi data, yang ketiga pemodelan, yang keempat evaluasi model, dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Yang mana pengumpulan data ini kumpulan data variabel independen dan dependen dari sumber yang relevan dan andal. Yang kedua yaitu langkah visualisasi data, yang mana melakukan visualisasi data ataupun plot untuk memahami korelasinya. Yang ketiga yaitu pemodelan, menggunakan teknik analisis regresi seperti linear, regresi berganda, atau regresi logistik sesuai dengan jenis data yang dimiliki. Yang keempat yaitu evaluasi model, di mana evaluasi model ini untuk mengukur keakuratannya dan mengidentifikasi apakah model tersebut sesuai atau perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil, di mana kita menginterpretasikan hasil analisis regresi untuk mengambil keputusan yang tepat. Manfaat analisis relapse. Manfaat yang pertama dari analisis relapse ini yaitu analisis regresi memberi arah pendidikan. Manfaatnya ke arah pendidikan. Yang pertama yaitu analisis regresi memberikan data penting ke arah mandiri yang lebih berpendidikan dan masuk akal. Yang kedua yaitu menentukan faktor esensial. Dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi atau konsekuensi suatu organisasi.
Manfaat yang ketiga yaitu perakiraan yang tepat, di mana ini mengizinkan ekspektasi berdasarkan contoh otentik dan informasi penting. Dan yang terakhir yaitu jaminan kualitas, yang mana ini membantu mengendalikan sifat suatu barang atau administrasi dengan mengenali variabel yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu tantangan dalam mengimplementasikan analisis regresi. Tantangan yang pertama yaitu data kurang akurat atau tidak lengkap, yang mana data ini tidak akurat ataupun tidak lengkap dapat menyebabkan hasil analisis yang kurang andal. Yang kedua yaitu asumsi model tidak terpenuhi, di mana beberapa metode asumsi tertentu yang harus dipenuhi agar hasilnya sahih. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan data yang rumit, di mana implementasi analisis regresi ini memiliki data besar ataupun kompleks yang memerlukan pemrosesan dan perangkat lunak analisis yang sesuai. Jadi kesimpulannya yaitu analisis regresi adalah alat faktual yang sangat berharga bagi suatu organisasi ataupun kantor dalam menentukan pilihan yang sukses dan produktif. Dengan menerapkan penyelidikan analisis secara tepat, kita dapat memahami hubungan antara berbagai faktor dan membuat perakiraan berdasarkan informasi yang dapat kita akses. Dalam keadaan unik ini, analisis regresi membantu memisahkan data penting untuk arah yang lebih akurat dan objektif. Akibatnya, analisis regresi ini muncul sebagai instrumen yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta kinerja perusahaan atau instansi secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.